Kembalinya Raja Serigala. Bab 517 Langit Runtuh, dan menantu laki-laki mengangkatnya. Chen Fan segera mengerti bahwa Xiao Wenchang dapat melakukan ini karena adanya rasa krisis. Benar sekali, ini adalah rasa krisis. Suatu hari, anjing peliharaan di tangan Anda tiba-tiba berubah menjadi serigala. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak dapat lagi mengendalikannya, dan taringnya membuat Anda merasa takut dan ngeri. Anda tidak dapat lagi memerintahnya dan memberinya perintah seperti sebelumnya, dan pada saat yang sama Anda memohon padanya untuk tidak menyakiti Anda. Xiao Wenchang tentu saja melihat penampilan Chen Fan di atas ring dan sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan begitu kuat hingga menakutkan. Dia menyadari kalau dia sudah tidak bisa mengendalikan Chen Fan, tapi dia juga tidak mau melepaskan si gendut ini. Jadi dia berpura-pura sakit dan meminta Chen Fan berjanji, tidak akan meninggalkan Xia Simo, tidak peduli dia kaya atau miskin di masa depan. Harus dikatakan bahwa Xiao Wenchang yang tampak biasa saja, sebenarnya buas bagaikan harimau. Setelah memahami tujuan tindakan Xiao Wenchang, Chen Fan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, keluarga Xialah yang mengulurkan tangan membantunya saat dia putus asa. Meskipun ibu mertuanya selalu mengejeknya setelah menikah, dia hanyalah orang yang lembut dengan lidah yang tajam. Setidaknya dia memperlakukan Xiao Xiao dengan sangat baik, yang telah memenuhi persyaratan Chen Fan. Selain itu, yang terpenting adalah dia mencintai Xia Simo. Ketika dia melepaskan kejayaan dan kekayaan Istana Raja Serigala dan kembali ke kota Sanjiang untuk mencari Xia Simo, itu melambangkan tekadnya. Demi Xia Simo, dia bisa melepaskan kekayaan dan kekuasaan. Ini adalah tekadnya, dan ayah mertuanya tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Ayah, jangan khawatir. Tidak peduli aku kaya atau miskin, aku tidak akan pernah meninggalkan Simo. Chen Fan memegang tangan Xia Simo dan berkata, percayalah, aku tidak akan pernah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Pada saat yang sama, aku bersumpah bahwa aku, Chen Fan, tidak akan pernah meninggalkanmu, tidak peduli apakah aku kaya atau miskin. Kita adalah keluarga, berbagi kebahagiaan dan kesulitan bersama. Xia Simo begitu tersentuh oleh kata-kata Chen Fan, bahkan Lin Xiulan di sampingnya pun menatap Chen Fan dengan linglung. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa sosok Chen Fan menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Xiao Wenchang, yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, juga melihat ke matanya dan kulitnya tampak sedikit lebih baik. Namun dia terus berpura-pura sakit dan berkata, bagus, bagus sekali, bagus sekali. Saya merasa lega saat Anda mengatakan itu. Xia Simo merangkak di depan Xiao Wenchang dan berkata, ayah, jangan katakan ini lagi. Ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang, oke? Ya, Wenchang. Lin Xiulan juga membujuk, jangan keras kepala, ayo kita pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, oke? Xiao Wenchang terbatuk 2 kali dengan keras, lalu berkata, aku tahu kondisiku. Aku tidak bisa diselamatkan. Kalian keluar sebentar, ada yang ingin kukatakan pada Chen Fan. Xiao Wenchang dengan gemetar memberi isyarat kepada Xia Simo dan Lin Xiulan untuk keluar terlebih dahulu. Keduanya saling memandang, lalu menatap Chen Fan. Chen Fan mengangguk dan berkata, Simo, Bu, kalian keluar dulu. Aku akan membujuk ayah untuk pergi ke rumah sakit. Keduanya mengangguk lalu berjalan keluar dan menutup pintu. Setelah melihat mereka pergi, batuk Xiao Wenchang menjadi lebih hebat dan tubuhnya bergetar lebih cepat. Dia menunjuk Chen Fan dengan gemetar dan berkata dengan lemah, Chen Fan, kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Keluarga Xialah yang telah mengecewakanmu. Ayah sangat senang kamu bisa melupakan masa lalu dan berjanji tidak akan mengecewakan Simo. Terimalah permintaan maaf ayah. Xiao Wenchang hanya berdiri dan meminta maaf kepada Chen Fan. Ayah, ayah tidak perlu melakukan ini, kata Chen Fan sambil berdiri di samping. Xiao Wenchang berpura-pura sakit, dia sudah mengetahuinya sejak lama. Sekarang Xia Simo dan ibu mertuanya tidak ada, dia tidak perlu terus seperti ini. Xiao Wenchang tertegun, dan untuk sesaat dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Fan. Dia bersandar di tempat tidur dan berkata, Chen Fan, kamu seharusnya masih mengerti ayah, tetapi ayah masih perlu meminta maaf kepadamu secara langsung. Chen Fan berkata dengan serius, ayah, kamu tidak sakit. Ledakan. Ekspresi sakit-sakitan di wajah Xiao Wenchang lenyap seketika, diikuti oleh ekspresi tidak percaya dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan menceritakan situasinya dalam satu kalimat. Meskipun dia terkejut, Xiao Wenchang juga rubah tua. Dia segera menenangkan diri dan berkata perlahan, Chen Fan, apakah kamu bercanda? Chen Fan melanjutkan, ayah, aku tahu bahwa orang yang memakai topeng dan topi di rumah Duan Kun adalah ayah, dan orang di sebelah cincin itu juga ayah. Kelopak mata Xiao Wenchang berkedut, dan dia hendak menjelaskan, tetapi dihentikan oleh Chen Fan. Kamu tidak perlu mengujiku, dan aku tidak perlu menguji diriku sendiri. Jika aku ingin meninggalkan Simo, aku tidak akan kembali. Sekarang setelah aku kembali, aku adalah suami Simo. Kita adalah keluarga, dan kita berbagi suka dan duka. Xiao Wenchang terdiam. Ternyata Chen Fan sudah lama tahu kalau dia berpura-pura sakit. Chen Fan, perilaku ayah agak bodoh, tapi itu juga demi, kata Xiao Wenchang dengan canggung. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, aku mengerti. Kamu takut aku akan meninggalkanmu. Tetapi, aku, Chen Fan, adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan.
Kau telah menolongku di saat-saat tersulitku. Bagaimana mungkin aku melupakanmu saat aku kaya dan berkuasa? Xiao Wenchang merasa tersentuh tanpa alasan. Chen Fan melanjutkan, kalian dapat menunjukkan bakat kalian dalam pengembangan Teluk Dongjiao. Saya akan mendukung kalian dari belakang. Pada saat yang sama, Duan Kun dan yang lainnya juga akan memberi kalian sumber daya yang mutlak. Lakukan saja. Sekalipun langit runtuh, menantumu akan menopangnya untukmu. Bab 518 Huang Shengshui kembali lagi. Apa? Xiao Wenchang tiba-tiba melompat dari tempat tidur, menatap Chen Fan dengan penuh semangat, dan bertanya, Chen Fan, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Reaksi Xiao Wenchang yang tiba-tiba membuat Xia Simo dan Lin Xiulan yang berada di luar pintu ketakutan. Mereka bertanya dengan cemas, Wenchang, ada apa? Ayah, ada apa? Xiao Wenchang segera merasa bahwa dirinya adalah seorang pasien dan seharusnya tidak terlalu bersemangat. Dia berteriak ke arah pintu, saya baik-baik saja. Di luar pintu, Xia Simo dan Lin Xiulan saling berpandangan, sangat bingung. Apakah ayah tidak sakit? Mengapa suaranya masih keras sekali? Xiao Wenchang tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia memegang tangan Chen Fan, mengulangi apa yang baru saja dia katakan dan bertanya, Chen Fan, apakah kamu benar-benar bersedia membantuku? Apakah Duan Kun dan yang lainnya benar-benar bersedia memberi saya lebih banyak sumber daya? Chen Fan mengangguk dan berkata, ayah, itu benar sekali. Wah! Xiao Wenchang menamparkan wajahnya sendiri. Nyeri. Saya tidak bermimpi. Ayah, pembangunan Teluk Dongjiao akan segera dimulai kembali. Kali ini, dengan bantuan Chen Fan, saya yakin saya akan berhasil. Xiao Wenchang sangat senang sehingga dia berpura-pura sakit kali ini. Di satu sisi, dia ingin mempertahankan Chen Fan dan memerasnya secara moral. Kedua, dia ingin Chen Fan membantunya memulai kembali pengembangan Teluk Dongjiao. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa sekarang, dan akan sangat sulit untuk mengembangkan Teluk Dongjiao yang luas. Namun, dengan bantuan Chen Fan, situasinya berbeda. Chen Fan tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga koneksi. Bagus, sangat bagus, hebat. Xiao Wenchang begitu gembira hingga tak bisa berkata apa-apa. Chen Fan tersenyum dan berkata, ayah, jangan terlalu bersemangat. Jika ayah benar-benar sakit, itu akan buruk. Ya, ya, ya. Xiao Wenchang mengangguk berulang kali dan berkata, pada saat kritis ini, tidak ada yang boleh terjadi padaku. Jika saya sakit, siapa yang akan menyelesaikan proyek pembangunan Dongjiaowan? Chen Fan mengangguk dan berkata, ayah, aku membeli Peach Blossom No. 1 di Garden Shengxi dan menandatanganinya untuk Simo. Carilah waktu bagi kita untuk pindah. Baiklah, aku akan segera mencari waktu. Jawab Xiao Wenchang. Tiba-tiba dia tertegun. Chen Fan, apa yang baru saja kamu katakan? Saya membeli tahu Huan No. 1, ayo cari waktu untuk pindah ke sana. Kata Chen Fan perlahan. Ledakan. Xiao Wenchang langsung menderita 3 hal, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan suhu tinggi. Dia hanya merasakan darahnya mendidih. Kamu bilang kamu membeli rumah di Garden City. Chen Fan mengangguk. Dan itu bunga persik No. 1. Xiao Wenchang bertanya lagi. Chen Fan mengangguk lagi. Bernilai 2 miliar. Xiao Wenchang bertanya lagi. Chen Fan mengangguk lagi. Kamu juga menulis nama Simo. Nada bicara Xiao Wenchang jelas terlihat bersemangat. Chen Fan mengangguk lagi. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, ayah sudah tua dan tidak tahan dengan rangsangan seperti ini. Kamu bilang, ayah sudah dikejutkan berkali-kali seperti ini, dan tubuh ayah tidak sanggup lagi. Tapi ayah menyukainya. Wajah Chen Fan berubah gelap dan dia terdiam sesaat. Selain itu, Lin Xiulan dan Xia Simo bertanya dengan gugup, Wenchang, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba berteriak? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Ayah, jangan keras kepala. Ayo kita bawa ayah ke rumah sakit. Kata Xia Simo dengan cemas. Xia Wenchang penuh energi dan segera meminum obat di sampingnya. Beritahu ibumu dan Simo bahwa aku minum obat dan perlu tidur nyenyak. Setelah berkata demikian, Xiao Wenchang diam-diam meringkuk di tempat tidur, kembali ke penampilannya yang sakit-sakitan. Chen Fan tersenyum pahit. Setelah membuka pintu, Chen Fan memberitahu Lin Xiulan dan Xia Simo sesuai instruksi ayah mertuanya. Keduanya saling berpandangan dengan heran. Chen Fan, apakah ayah benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit? Tanya Xia Simo. Dia sakit parah tadi, bagaimana mungkin dia bisa pulih dalam sekejap? Lin Xiulan juga berkata, benar sekali. Chen Fan, jika terjadi sesuatu pada ayahmu, bisakah kamu bertanggung jawab? Pada saat ini, Xiao Wenchang berkata dengan nada tidak enak, jangan memarahi Xiao Fan, ini memang yang aku maksud. Saya baik-baik saja, saya hanya perlu istirahat sebentar. Lin Xiulan dan Xia Simo saling berpandangan lagi. Xiao Fan. Kapan ayah menjadi begitu baik kepada Chen Fan hingga ia bahkan memanggilnya Xiao Fan? Keduanya memandang Chen Fan, dan Chen Fan merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia juga bingung. Setelah beberapa saat, kota Sanjiang menjadi damai. Sekarang setelah Zhou Xihua, salah satu dari 2 Taipan Real Estate di kota Sanjiang, telah disingkirkan, semua orang berpikir bahwa Hua Jianglong akan menimbulkan masalah bagi Duan Kun terlebih dahulu. Namun tanpa diduga, Hua Jianglong menghilang tanpa jejak.
Di antara mereka, beberapa orang berspekulasi bahwa kota Huajian takut pada ahli yang diundang Duan Kun dan tidak berani mengambil tindakan lagi. Beberapa orang juga percaya bahwa kota Huajian takut pada Fu Xiao. Meskipun Fu Xiao tidak muncul dalam pertempuran beberapa waktu lalu, semua orang dapat menebak bahwa Fu Xiao mungkin bersembunyi di kegelapan. Namun, lebih banyak orang percaya bahwa Hua Jianglong sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk memberikan pukulan mematikan kepada Chen Fan. Pada saat ini, meskipun orang-orang memiliki pendapat yang berbeda, kota Sanjiang telah tenang. Meski semuanya tampak tenang di permukaan, diam-diam, sepotong informasi sampai ke telinga Chen Fan. Menurut laporan Qian Dajiang, Huang Shengshui telah kembali ke kota Sanjiang. Namun kali ini Huang Shengshui tidak membawa satupun ahli dari keluarga Chu, ia hanya membawa 3 orang saja. Sejak dia mendarat di kota Sanjiang, dia diawasi dengan ketat oleh Qian Dajiang dan yang lainnya. Bab 519 Huang Shengshui menunggu. Hulala. Hujan di kota Sanjiang malam ini luar biasa lebat, dan angin kencang tampaknya mampu mencabut pohon-pohon besar. Di jalan yang basah kuyup, seseorang berlari kencang dengan kepala tertunduk, memegang dokumen. Di jalan, lampu mobil yang redup berusaha keras untuk bersinar dalam kabut. Wow! Mobil-mobil yang diguyur hujan deras bagaikan anak-anak yang bergegas pulang dengan putus asa, menginjak pedal gas, dan melaju pergi menuju kejauhan. Akhirnya, setelah 30 menit, hujan deras masih turun. Jalanan yang tadinya ramai kini menjadi sunyi senyap. Orang-orang menghilang dari jalan dan mobil-mobil pun tak terlihat. Kota yang ramai ini seakan menjadi sunyi dalam sekejap dan tertidur lelap. Wah wah wah. Saat itu, di lautan luas, sebuah kapal perlahan mendekat. Ombak besar menghantam kapal, membuatnya berguncang, tetapi orang-orang di kapal itu tetap berdiri diam, seolah-olah mereka telah menyatu dengan kapal. Pada saat ini, seseorang berdiri dan berkata, "Tuan Tangan Hantu, lihat, kota Sanjiang tepat di depan kita. Apakah hujan lebat dan angin kencang yang tiba-tiba ini merupakan tanda bahwa tuanku akan segera memasuki wilayah ini dan wilayah ini akan menjadi ladang berdarah?" Hahaha. Si pemeran utama tertawa terbahak-bahak. 30 orang di belakangnya juga mulai gemetar dan meraung. Hancurkan negeri ini, biarkan penuh dengan darah, maka mereka akan tahu betapa mengerikannya kita. Pria terkemuka mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan semua orang segera diam. Tujuan utama kita pergi ke kota Sanjiang kali ini adalah untuk membunuh Chen Fan. Kita akan melakukan hal lain setelah membunuhnya. Siapapun yang berani mengganggu rencana ini akan mati. Oh! Semua orang berteriak dengan keras, "Tuan Tangan Hantu, jangan khawatir, kami akan mengikuti perintah Anda dan membunuh Chen Fan terlebih dahulu, baru kemudian berhadapan dengan kekuatan besar lainnya." Pria terkemuka itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku percaya padamu." Pada saat yang sama, saya yakin kita bisa membunuh Chen Fan. Jika orang dewasa tidak bisa menyelesaikan masalah, kami akan menyelesaikannya. Apakah kamu percaya diri? Ya, oh. Semua orang berkata serempak, "Bunuh Chen Fan, bunuh Chen Fan." Baiklah, suruh tukang perahu itu menambah kecepatan dan bergegas ke kota Sanjiang secepat mungkin. Perintah Ghost Hand. Dengan cara ini, kapal itu tampak meluncur di laut, melaju menuju kota Sanjiang dengan kecepatan tercepat. Di sisi lain, di dermaga kota Sanjiang, Huang Shengshui dan 2 pengawalnya berdiri di dermaga. Hujan deras menggulung lapisan cipratan air ke tanah. Namun, Huang Shengshui menatap laut tanpa bergerak. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu Gui Shou dan yang lainnya. Pada saat ini, seseorang di sebelah Huang Shengshui berkata dengan tidak sabar, "Nona, apakah kita telah dibodohi? Kami sepakat untuk datang pukul 11. Sekarang sudah hampir pukul 12. Mengapa mereka belum datang juga? Saya pikir mereka mungkin takut pada Chen Fan dan tidak berani datang. Mereka benar-benar sekelompok sampah yang tidak berguna. Mereka menyerah tanpa perlawanan. Bah, aku benci mereka." Orang yang berbicara itu adalah seorang pria kekar dengan tubuh kekar dan berotot. Dia sangat kuat. Kepalanya yang besar dan botak serta perawakannya yang kekar membuatnya tampak semakin mengerikan. Jika dia berjalan di jalan, para wanita akan ketakutan dan anak-anak akan menangis. Jika kau bertanya padaku, jangan menunggu mereka. Chen Fan hanyalah seorang manusia. Aku, si kucing besar, akan membunuhnya. Kata lelaki kekar itu dengan nada memaki. Huang Shengshui di sebelahnya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap laut. "Kakak, apakah kamu tidak percaya dengan kekuatan kucing besarku? Beri aku waktu 3 menit, dan aku akan menghancurkan kepala Chen Fan hingga berkeping-keping." Kucing besar sengaja menaikkan suaranya beberapa poin, penuh percaya diri. Dia tidak pernah menatap mata Chen Fan secara langsung. Menurutnya, Chen Fan hanyalah orang desa yang tidak dapat dibandingkan dengannya, seorang guru dari ibu kota provinsi. Jika dia bertindak, dia hanya perlu mengaum untuk menakut-nakuti Chen Fan sampai mati dengan memuntahkan darah. Pada saat ini, orang lain di sebelah Huang Shengshui berkata, "Kucing besar, bisakah kamu berhenti main-main?" Kucing besar itu langsung merasa tidak puas. Ia menoleh ke pria di sebelahnya dan berkata, "Gagak, katakan padaku, di mana kesalahanku? Ahli yang kamu undang tidak berani melawan Chen Fan, jadi apa masalahnya jika aku melawannya?"
Aku, si kucing besar, akan melakukan apa yang tidak berani mereka lakukan. Itulah karakterku. Jika kalian tidak setuju, aku akan melakukannya. Burung gagak itu melotot tajam ke arah kucing besar itu dan berkata dengan nada meremehkan, hanya kamu. Apa? Kucing besar itu melihat sekeliling dan berkata dengan dada membusung, kau meremehkanku, kucing besar. Apa kau pikir aku tidak bisa membunuh Chen Fan? Aku bilang padamu, apakah kau berani bertaruh denganku? Jika aku membunuh Chen Fan, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Jika aku tidak bisa membunuh Chen Fan, aku akan berlutut padamu. Tidak ada gunanya, kau pasti kalah. Burung gagak itu tetap tenang. Menurutnya, Big Cat hanyalah manusia biasa yang memiliki anggota tubuh berkembang baik dan otak besar, dan dia jauh lebih rendah dibandingkan Chen Fan. Keduanya tidak berada di level yang sama. Jika Big Cat berhadapan dengan Chen Fan, dia hanya akan mencari kematian. Gagak, apa maksudmu? Kucing besar itu menghampirinya dengan tidak senang dan berkata, bagaimana kalau kita bertarung untuk melihat siapa yang lebih baik? Pada saat ini, Huang Shengshui di sebelahnya juga berkata, kucing besar, jangan katakan apa-apa lagi. Bahkan Xiong Qi dan Xiong Liu dikalahkan oleh Chen Fan. Ada jarak tertentu antara kamu dan Chen Fan. Kamu bukan tandingan Chen Fan saat ini. Bab 520 Rencana Huang Shengshui. Kakak, mengapa kamu ingin meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri? Kucing besar itu mengeluh dengan tidak senang. Setelah Xiong Liu dan Xiong Qi terdaftar sebagai prajurit keluarga Chu, mereka tidak melakukan apapun. Mereka hanya makan, minum, dan bersenang-senang sepanjang hari. Kekuatan mereka anjlok. Wajar saja jika mereka kalah dari Chen Fan. Tetapi aku berbeda. Selama bertahun-tahun, untuk bersaing dengan Xiong Qi untuk memperebutkan prajurit ketujuh dari keluarga Chu, aku telah berlatih secara intensif setiap hari dan membuat kemajuan. Sekarang aku menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku akan mencari Chen Fan sekarang. Dalam 1 jam, aku akan datang menemuimu dengan kepala Chen Fan. Setelah berkata demikian, kucing besar itu bersiap untuk pergi. Huang Shengshui tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan tegas, berdiri di sini, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Aku sudah melihat kekuatan Chen Fan. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak sebanding dengannya. Hanya kelompok orang itu yang bisa menghadapinya. Berdiri saja di sini dan tunggu. Mereka. Kucing besar itu menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, sekelompok orang yang tidak menepati janji. Aku khawatir mereka tidak akan berani datang setelah mendengar nama Chen Fan. Aku sama sekali tidak punya harapan pada mereka. Mereka hanya akan menjadi mayat dan jatuh di hadapan Chen Fan. Huang Shengshui tetap diam. Kelompok orang ini diperkenalkan kepadanya oleh Crow, dan dia menghabiskan 1 miliar untuk mempekerjakan mereka. Awalnya, Chen Fan membunuh 2 orang tuan dari keluarga Chu. Dia mengira keluarga Chu akan mengambil tindakan, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Chu tidak melakukan apa-apa. Namun, dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Pembunuhan ayah dan saudara laki-lakinya harus dibalaskan. Jadi, tanpa memberitahu keluarga Chu dan suaminya, dia menghabiskan 1 miliar untuk menyewa Gui Shou dan anak buahnya, dengan tujuan tunggal membunuh Chen Fan dan anak buahnya dalam satu gerakan. Dia sangat percaya pada Ghost Hand dan gengnya. Pertama, Ghost Hand dan gengnya sangat kuat. Kedua, Ghost Hand dan gengnya memiliki orang-orang di belakang mereka. Para pendukung di belakang mereka cukup untuk membuat China gemetar ketakutan. Sekalipun Ghost Hand bukan tandingan Chen Fan, jika Chen Fan membunuh Ghost Hand, kekuatan di belakang Ghost Hand pasti akan datang mengejar Chen Fan untuk melunasi hutangnya. Dengan cara ini, mengapa tidak membunuh seseorang dengan pisau pinjaman dan menyingkirkan Chen Fan? Huang Shengshui tiba-tiba mendapat ide. Dia menatap kucing besar itu dan bertanya, apakah kamu benar-benar kesal dengan mereka? Tentu saja, sekelompok orang luar, mengapa mereka harus mengambil 1 miliar? Mereka tidak memenuhi syarat dan tidak cukup kuat. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Huang Shengshui mengangguk. Kau mengatakannya dengan sangat baik. Beranikah kau melakukan sesuatu untukku? Hidupku adalah milik keluarga Chu. Aku akan melakukan apapun untuk keluarga Chu, bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Jawab kucing besar. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Huang Shengshui mengangguk, saya telah melihat kesetiaan Anda. Saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi jenderal ke-6 dari keluarga Chu. Jika Anda menjadi jenderal ke-7, itu akan merusak status Anda. Jenderal ke-6 lebih cocok untuk Anda. Mata kucing besar itu langsung berbinar, dan dia penuh energi, kakak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Benar sekali. Huang Shengshui mengangguk berulang kali. Hal ini membuat Big Cat semakin senang. Ia buru-buru berkata, kakak dapat memutuskan apakah akan menunjuk beberapa jenderal atau tidak. Aku hanya ingin membantu kakak. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku, kakak? Huang Shengshui tersenyum puas. Saya juga yakin dengan kekuatan Ghost Hand. Saya harap setelah mereka mendarat, Anda akan menantang Ghost Hand dan membiarkan kami melihat seberapa kuat dia. Jika kau bisa membunuhnya, maka 1 miliar itu akan menjadi milikmu. Pada saat yang sama, kekuatanmu akan diakui olehku. Aku akan sangat merekomendasikanmu untuk menjadi jenderal ke-6 dari keluarga Chu.
Kucing besar dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana itu sudah terpesona oleh saran yang diajukan oleh Huang Shengshui. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan promosi dan menghasilkan uang, dan dia tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Dia langsung setuju. Burung gagak di sebelahnya menggelengkan kepalanya, ada yang dijual dan masih harus membantu menghitung uangnya. Huang Shengshui berencana menggunakan nyawa kucing besar itu untuk menguji kekuatan tangan hantu itu. Jika keduanya bertarung, waktu bagi kucing besar itu untuk meninggalkan dunia ini akan mulai dihitung mundur. Cara seperti itu sungguh luar biasa. Tepat saat ketiganya tengah berbincang, sebuah kapal perlahan mendekat dari kejauhan. Kakak, mereka datang. Burung gagak menunjuk ke arah kapal di laut. Huang Shengshui mengepalkan tinjunya. Dia telah mencoba membunuh Chen Fan 2 kali, tetapi dibunuh oleh Chen Fan setiap kali. Kali ini, dia menghabiskan 1 miliar yuan dan menyewa Guizhou dan yang lainnya untuk menangkap Chen Fan. Kakak, lihat saja bagaimana aku mengalahkan makhluk pengecut yang tidak punya rasa waktu ini. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa lemahnya mereka. Untuk menghadapi Chen Fan, aku harus bertindak. Kucing besar itu penuh percaya diri. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa hidupnya akan berakhir malam ini. Kesombongan akan menjadi hal yang paling disesalinya di neraka, karena itulah yang membunuhnya. Ombak besar mendorong kapal maju dengan kecepatan yang dahsyat dan tak terhentikan. Baik Crow maupun Gao Yalan sangat terkejut. Pada saat yang sama, mereka sedikit lebih percaya pada geng Ghost Hand. Kucing besar di sebelahnya mendengus dingin dan berkata, jika kamu mengemudi begitu cepat, kamu akan tenggelam dan menjadi bahan tertawaan besar. Ledakan. Tak lama kemudian, kapal pun mendekati dermaga, dan Guizhou turun dari kapal bersama lebih dari 30 saudara. Tangan hantu itu melirik ke arah Huang Shengshui dan yang lainnya, dan burung gagak pemalu itu menjadi sangat ketakutan hingga ia mundur 2 langkah. Melihat ini, Ghost Hand menyeringai dan berkata, apakah kalian yang membayar kami 1 miliar untuk membunuh Chen Fan?